Pernah nggak sih sebuah perjalanan yang kelihatannya biasa aja, ternyata ngasih pelajaran hidup yang dalam banget? Nah, kali ini kita bakal ngulik cerita persis kayak gitu. Sebuah kisah tentang satu keluarga dan perjalanan panjang mereka naik kereta. Oke, untuk ngebuka cerita ini ada satu kutipan keren banget dari Paulo Coelho yang rasanya pas banget. Katanya gini, hidup itu kereta, bukan stasiun. Jadi ceritanya gini, ada satu keluarga yang lagi dalam perjalanan pulang seharian naik kereta, tepatnya tanggal 24 Maret 2026. Tapi ya, ini bukan sekedar pindah dari titik A ke B. Ini tuh perjalanan yang isinya macem-macem. Ada perasaan, ada cerita, dan tentu aja ada sedikit drama keluarga. Dan perjalanan ini, wah ternyata lumayan ambisius loh. Bayangin aja, mereka mulai dari Tangerang, terus harus transit beberapa kali, ke Duri, lanjut Cikarang, mampir Purwakarta, sampai ke Bandung, baru deh akhirnya bisa nyampe rumah di Gedebage. Rute panjang inilah yang jadi latar belakang semua kejadian seru hari itu. Nah, sekarang yuk kita kenalan sama karakter-karakter utamanya. Kita lihat gimana sih masing-masing anggota keluarga ini ngabisin waktu di kereta. Soalnya di dalam gerbong yang terus jalan itu, mereka kayak punya dunia sendiri-sendiri. Pertama, ada si sulung, Kak Kavia, umurnya 16 tahun. Dia asyik banget sama dunianya sendiri, nonton drama Korea di HP-nya. Terus ada si anak tengah, Aa Akil, 11 tahun. Dia lagi fokus banget mecahin Rubik. Itu hadiah dari kakaknya loh. Dan terakhir, si bungsu, Kakang, umurnya baru 4 tahun. Nah, kalau dia, dunianya itu ya jendela kereta. Dia takjub banget ngelihatin pemandangan di luar. Seolah-olah setiap gambar yang lewat itu cerita baru buat dia. Suasana perjalanannya juga beda banget loh. Kalau diibaratkan, kayak hidup aja, ada pasang surutnya. Kereta pagi itu, wah, lega, tenang. Beda jauh sama kereta sore yang penuh sesak, sampai-sampai mereka harus berdiri. Kebayangan ramenya? Dan selama perjalanan itu, ada satu pengumuman yang diulang-ulang terus kayak mantra. Utamakan keselamatan. Kedengarannya sih simpel ya, tapi percaya deh, nasihat ini nanti bakal punya makna yang dalam banget di akhir cerita. Oke, jadi sebelum mereka naik kereta terakhir yang jalan malam, keluarga ini punya waktu transit yang lumayan lama. Dan justru di waktu jeda inilah, di saat mereka nggak di atas kereta, momen-momen paling penting dari perjalanan ini terjadi. Jadi mereka transit di Purwakarta. Sampai sana sekitar jam 3 sore kurang, terus mereka jalan-jalan santai di dekat Situ Bulet, makan malam bareng di Ratunya Coto Makassar, baru deh jam 8 kurang dikit mereka berangkat lagi ke Bandung. Momen-momen istirahat dan main bareng inilah yang kayaknya jadi pegangan mereka di tengah perjalanan yang panjang. Momen malam itu digambarkan sebagai momen yang utuh. Tahu kan rasanya? Makan bareng, ngeliatin anak-anak lari-larian, ketawa-ketawa, main gelembung sabun. Rasanya sempurna, beda banget sama suasana di kereta yang terus bergerak tanpa henti. Tapi ya namanya juga perjalanan nggak selamanya mulus kan? Nah, disinilah kita masuk ke drama utama dari cerita ini. Cerita ini seakan-akan nanya ke kita semua, sebuah pertanyaan yang pasti pernah kita alami. Gimana jadinya kalau perjalanan kita nggak berjalan sesuai rencana? Si penulis, dengan lucu, ngasih nama insiden ini drama huruf O. Kenapa huruf O? Ya, coba bayangin aja bentuk mulut orang yang lagi mabuk perjalanan. Ada-ada aja cara nyebutnya. Jadi di kereta terakhir, Aa Akil mulai ngerasa nggak enak badan. Tapi untungnya karena udah ada persiapan, jadi nggak sampai berantakan. Dia terus-terusan minta maaf. Tapi lucunya dia masih bisa ketawa kecil. Teorinya dia, kayaknya gara-gara milkshake tadi deh. Nah, ini yang menarik. Momen nggak enak ini bukan jadi bencana, tapi malah jadi pelajaran tentang pentingnya persiapan, jujur, dan tetap bisa ketawa walau lagi susah. Dan ternyata yang mabuk perjalanan bukan cuma satu orang. 4 dari 5 anggota keluarga kena. Yang selamat cuma satu, si bungsu, Kakang. Dia satu-satunya yang gak terpengaruh sama sekali sama drama ini. Nah, setelah semuanya selesai, perjalanan usai, si penulis mulai mikir, apa sih sebenarnya pelajaran dari semua ini? Dan ternyata jawabannya itu balik lagi ke pengumuman sederhana yang dari tadi kita dengerin di kereta. Ingatkan pengumuman utamakan keselamatan? Nah, di titik ini kalimat itu nggak lagi cuma sekedar pengumuman biasa. Maknanya jadi jauh lebih dalam. Inilah inti dari semua pelajarannya. Jadi, keselamatan di sini tuh artinya lebih luas. Bukan cuma soal fisik, bukan cuma soal badan kita aman, tapi juga soal menjaga keselamatan pikiran, hati, dan jiwa kita. Gimana caranya kita tetap utuh waktu ngadepin hal-hal yang nggak terduga dalam hidup.
Jadi, kesimpulannya, perjalanan kereta ini ibarat sebuah kelas berjalan. Mereka belajar banyak hal penting. Belajar sabar, belajar pentingnya persiapan, belajar buat ikhlas nerima hal-hal yang emang nggak bisa kita kontrol, dan yang terpenting, belajar nemuin makna. Bahkan dari kejadian yang nggak enak sekalipun. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat kamu renungin. Coba deh ingat-ingat lagi, perjalanan apa, sekecil apapun itu, yang terakhir kali ngajarin kamu sesuatu yang baru dan gak terduga tentang diri kamu sendiri.